Siang ini makannya sama nasi bakar ya. Itu isinya ada ayam. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Bunda itu sebelum tidur minum susu Herselin ya. Jadi susunya ini tanpa gula. Ada manisnya sedikit. Jadi manisnya tuh ya diambil dari kayu manis. Ada ekstrak jintan hitam, jahe. Mari minum ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyebab gusi bengkak itu insya Allah adalah kemarahan yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Jadi marahnya itu kencang. Kalau marah itu ada tekanan ya. Jadi ngomongnya itu ada tekanan kuat sekali. Nah, biasanya di geraham. Geraham itu kan fungsinya untuk mengunyah. Jadi marahnya itu kencang beneran ya. Insya Allah seperti itu. Jadi doanya ya. Ya Allah, jika gusiku bengkak ini disebabkan karena aku marah yang sangat kuat. Kalau marah mengeluarkan unek-unek yang enggak puas pokoknya kalau enggak mengeluarkan unek-unek. Jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Jadi tenang. Istighfarnya tuh jangan terburu-buru ya. Tenang. Sampai ke hati. Astaghfirullahaladzim. Benar kita mohon ampun ya, agar kita ingat kalau kita itu nggak gampang marah. Jadi kalau mau marah ya malu. Nah, kalau orang itu suka ngomong gini sama orang, kamu itu jangan marah. Tapi kalau dirinya sendiri malu kan ya lucu ya. Sebenarnya mengenai sariawan itu di mulut ya. Berhubungan dengan kata-kata, kalimat yang kalau didengar itu nggak enak. Jadi kata-katanya itu pedas. Jadi orang-orang yang sering sariawan, insya Allah kata-katanya itu memang pedas, nggak enak didengar. Jadi sariawan ini berarti memang berhubungan dengan kata-kata yang pedas. Ya, kata-kata pedas itu ya seperti mencaci, menghina. Ya, pokoknya kata-katanya itu nggak enak lah didengar ya. Jadi nanti bisa merusakkan mulut, dinding-dinding mulut, dinding-dinding lidah. Nah, itu biasanya kalimatnya itu kalau memang didengar nggak enak itu rata-rata ya seperti itu nanti di dinding lidah atau dinding mulut sariawan. Jadi orang itu sebenarnya ya kalau sudah belajar ngaji itu ya harus kita kaji ya, itu kita amalkan gitu loh. Jadi ya jangan hanya mencari ilmu saja tapi nggak ngamalkan ya. Makanya orang-orang yang sudah sholat, sudah baca Quran, ya masih bisa kena sihir, ya masih sakit. Jadi sesungguhnya amal perbuatan baik ya akan mengurangi perbuatan buruk. Tetapi kita tidak akan pernah tahu perbuatan buruk kita itu seberapa. Jadi
komentar adalah salah satu wujud bahwa mulut kita itu nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Makanya mulut ini nanti akan menjadi saksi ya. Sebelum di akhirat, di dunia ini akan menjadi tanda. Kalau hobinya tuh bicaranya pedas, kasar, kalau dia itu sering sariawan, insya Allah kata-katanya pedas. Penyakit itu muncul karena akhlak perbuatan, khususnya marah yang berhubungan dengan marah. La taghdab walakal jannah itu betul. Ya coba kita balik ya, kalau marah kamu masuk neraka. Nah, kenapa masuk neraka? Ya, cobalah berpikir ya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali menceritakan bahwa Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya. Pegang itu ya. Berarti sakit ini harus kita urai. Nah, kenapa? Kalau sudah ketemu ya nanti bisa mohon ampun terus menerus. Jadi kalau ada orang muslim, sama-sama muslim, dia nggak mau mohon ampun ya berarti dia tuh sombong. Kalau dia mohon ampunnya hanya di lesan, dia tidak akan tahu jawabannya. Nah, kenapa? Sakit itu, jadi orang itu kalau melakukan perbuatan dosa kan dapat nilai negatif ya. Melakukan dosa lagi, dia dapat nilai negatif lagi, terus menerus seperti itu. Nah, lama-lama kan negatifnya itu banyak. Kalau sudah dianggap oleh Allah Ta'ala itu cukup, nah dimunculkan sakit. Jadi kalau ingin sembuh dari sakit, atau Allah itu mengganti dari musibah menjadi sesuatu yang nikmat, harus kembali ke jalan Allah. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Jadi kalau sudah bertobat, mohon ampun, berjanji nggak ngulangi, dibuktikan melakukan perbuatan baik yang dulunya itu perbuatannya itu jelek, diganti yang baik, ya akhirnya nanti mendatangkan kebaikan. Yang tadinya itu musibah berganti sesuatu yang nikmat. Jadi kalau ada orang sakit, itu jelas musibah. Musibah dari apa? Ya, dia nggak bisa menjaga kesehatannya. Kalau dia sakitnya di kaki, dia tidak bisa menjaga keluarganya. Kalau sakitnya di lutut, ya sakitnya dia nggak bisa menjaga keluasan di dalam mengatur keluarganya. Kalau sakitnya itu di lidah, lidahnya kaku, dia tidak bisa menjaga bicaranya. Loh, kok kaku? Gimana maksudnya? Biasanya dulu ya, kalau marah itu dia niat nggak mau ngomong sama suaminya kecuali ditegur. Nah, itu kan nggak sekali dua kali ya, yang namanya suami istri itu kan ya sering ya melakukan seperti itu. Akhirnya kaku lidahnya. Itulah cara Allah. Jadi lidahnya itu kaku ya, hampir belo. Padahal dulu ya nggak belo ya. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.